Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali dengan distribusi frekuensi ya. Nah, jadi di bagian ini kita akan coba menampilkan distribusi frekuensi dari suatu data. Nah, untuk data yang akan kita gunakan, kalau di modul kita gunakan dataset yang sudah disiapkan oleh Minitab, namun di Minitab yang saya gunakan yaitu Minitab 19 ini datasetnya tidak ada gitu ya. Sehingga kita akan gunakan data mahasiswa yang sudah kita input di video awal. Oke, data mahasiswanya yang karakteristik mahasiswa ya, yang ada nomor, umur, jenis kelamin sampai ke bobot ya. Kita gunakan data ini, dia ada 20 record ya. Oke, baik, kita lihat seperti apa distribusi frekuensinya. Nah, jadi di sini variabelnya nanti kita akan pilih ya. Kita akan gunakan menu ini. Dari menu statistik, kemudian kita ambil tabel, lalu ada tali di individual variabel. Sebetulnya nanti yang akan diambil adalah menghitung frekuensi gitu ya, frekuensi dari suatu data. Kalau kita lihat datanya, oke, kita kembali ke Minitab-nya ya, yang ini. Misalkan saya mau hitung di sini berapa sih yang jenis kelaminnya laki-laki dan berapa yang jenis kelaminnya perempuan gitu ya. Oke, kita masuk ke menu start, kemudian tabels, lalu tali individual variable ya. Toli kayaknya ya. Oke, kita ambil tadi jenis kelamin ya, karena kita mau tahu jumlah yang perempuan itu berapa dan jumlah frekuensi yang laki-laki berapa. Oke, kita klik jenis kelamin, kemudian klik tombol select, masuk ke dalam kotak variabel. Nah, di sini apa yang diperlihatkan? Ada count. Count itu berarti kita hanya menghitung jumlahnya saja. Kemudian ada persentase. Kita bisa tahu persentase dari tadi variabel yang kita mau hitung gitu ya variabelnya. Kemudian ada kumulatif count dan yang bawahnya ada terakhir kumulatif persen. Kemudian oke, kita pilih yang count dulu saja, kemudian kita klik tombol oke. Nah, seperti ini ya. Jadi kita langsung dapat frekuensinya untuk yang laki-laki di sini yang L itu ada 8. Ya kalau nggak percaya bisa dihitung gitu ya. Kemudian yang P ada 12 ya. Total data itu adalah N 20. Di sini kita bisa lihat recordnya sampai 20. Nah, bisa juga kita hitung misalkan tingkat nih, tingkat 1 ada berapa orang sih yang terdata gitu ya, yang ada di dalam data kita. Berarti caranya sama ya. Kita masuk ke menu start lagi, kemudian klik table, lalu pilih yang tali individual variable, kemudian di sini jenis kelaminnya kita delete, pakai tombol delete yang ada di keyboard aja. Lalu kita masukkan tingkat yang C4 ya ke dalam kotak variabel. Klik di tulisan C4 tingkat ini, kemudian klik tombol select sehingga variabel tingkat masuk ke dalam kotak variabel. Kemudian apa yang mau diperlihatkan? Count saja dulu di checklist ya, sisanya kosongin, lalu klik tombol oke. Nah, sekarang kita lihat sudah berubah di displaynya. Ini kalau mau lihat atasnya, display seperti ini, kita geser-geser aja. Tingkat 1 ada 4, tingkat 2 ada 7, dan seterusnya. Gitu, ya. Baik, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, materi berikutnya itu adalah tentang deskripsi data. Jadi, di sini menu yang kita gunakan untuk menghasilkan deskripsi dari suatu data. Deskripsi itu maksudnya apa di sini? Cerita gitu ya. Jadi kalau cuman tabel aja, sebetulnya tabel itu masih data mentah, jadi belum ada ceritanya. Nah, di sini supaya ada ceritanya, Minitab itu dia membuat suatu tools gitu ya. Ada di sini bentuknya grafik histogram. Nah, ini yang paling sering digunakan saat kita menganalisis data statistik. Oke, untuk menghasilkan deskripsi data, tinggal kita masuk ke menu start, lalu pilih basic ya, basic statistik, kemudian display deskriptif statistik. Jadi ini statistika deskriptif ya, kalau kita belajar teorinya ya. Oke, kemudian banyak ada pilihan histogram seperti ini. Mungkin kita coba kalau ini dipilih semua menu ya. Mungkin kita pilih satu aja ya supaya nggak pusing kali ya.
Oke. Nah, di sini saya akan langsung mulai. Kita pilih menu Start. Kemudian kalau tadi kita pilih tabel ya. Sekarang untuk statistika deskriptif, kita pilih basic statistik. Kemudian display deskriptif statistik. Klik tombol itu. Oke, sampai di sini. Nah, variabelnya ini kebetulan tadi saya nyoba ya. Aslinya seperti ini. Jadi kotak variabel masih kosong, kotak by variabel juga kosong gitu ya. Nah, jadi apa yang mau kita tunjukkan, variabel apa gitu ya, yang mau dilihat deskriptif statistiknya. Kalau kalian lihat di sini, pada saat kursor kita ada di kotak variabel, itu yang aktif hanya kolom nomor, umur, tingkat, tinggi, dan bobot. Tapi kalau kita klik kotak di bawahnya, ini ada jenis kelamin masuk. Kenapa demikian? Karena di sini yang bisa dicari deskriptif statistiknya itu hanya kolom-kolom yang isinya numerik atau angka saja. Ketika dia isinya atau jenis tipe datanya itu adalah teks selain numerik gitu ya, dia nggak bisa dihitung gitu ya rata-rata atau apa itu namanya standar deviasi dan lain-lain gitu. Jadi cuma angka aja kan. Oke, misalkan saya ambil tinggi aja ya, tinggi dulu. Pakai tinggi nih, C5. Kita mau lihat statistika deskriptif untuk tinggi. Oke, statistika deskriptif isinya apa aja nanti kita bisa tentukan di sini. Kita klik apa namanya variabel tinggi, kemudian kita klik select sehingga dia masuk ke variabel gitu ya. Kemudian by variabel apa? Tinggi berdasarkan apa nih? Misalkan saya mau bisa berdasarkan jenis kelamin, bisa kalau mau saya laki-laki gimana gitu ya. Kita coba aja ya. Kita klik jenis kelamin, supaya masuk ke sana kita klik tombol select. Nah, jadi kita mau tunjukkan statistika deskriptif untuk variabel tinggi berdasarkan variabel jenis kelamin gitu. Tapi ini karena opsional sebetulnya jadi nggak diisi juga nggak apa-apa gitu ya. Kemudian ada menu tambahan di bawahnya ada statistik dan graf. Kalau kita lihat buka statistik di sini apa yang mau ternyata kita bisa hitung dia rata-rata kemudian standar apa nih? Square apa error dari rata-ratanya, kemudian standar deviasi, variance ini adalah ragam ya. Ini koefisien dari ragam. Ini kalau diperlukan tinggal di checklist aja ya. Ini yang default dia kayaknya udah ngitung first quartile jadi Q1 gitu ya. Ini kalau Q2 apa? Q2 median ya. Terus Q3 third quartile. Nah, ini ada skewness tuh kemiringan ya. Kemudian ada interkuartil jarak interkuartil ya, apa tuh namanya dulu? Jangkauan apa sih waktu kita ngitung manual dulu ya kalau belajar statistik. Oke, dan lain-lain tinggal di checklist aja yang diperlukan. Oke, sementara kita biarkan default dulu. Kita klik tombol OK, kemudian OK. Untuk grafiknya kita bisa pilih dulu, klik tombol grafik. Kalau mau semuanya ditampilkan boleh. Kalau semuanya ditampilkan, misalnya ini kita tampilkan dulu semua ya, kita mau lihat kayak apa gitu ya grafiknya. Jadi ada histogram dari data, kemudian histogram dengan kurva normal, tahu kurva normal yang seperti gunung ya, kanan kirinya hampir mirip, kemudian ada individual value plot, nanti ini seperti titik ya bentuknya, box plot ya, kotak-kotak grafiknya. Oke, kita lihat. Klik tombol OK. Nah, di atas display akan muncul, saya lebarkan dulu displaynya. Oke, seperti ini. Jadi, untuk variabel tinggi, jenis kelamin laki-laki perempuan, nah, yang laki-laki jumlahnya 8, ya, rata-ratanya 160. Berarti kalau misalkan kita tadi nggak pilih by, ini nggak akan dipisah. Jadi ini langsung rataan dari semua. Yang ini kan berarti rataannya nggak dari semua kan, tapi ada pakai L sama P dipisah gitu ya, tuh ada 2. Nah, ini juga grafiknya, ini histogramnya ada 2, L masing-masing, P masing-masing. Jadi bukan dari keseluruhan data kalau kayak gini. Ini pakai kurva normal. Ini yang merahnya kurva normal ya maksudnya. Oke, ini yang tadi pakai titik-titik. Nah, pakai box plot ya. Nah, kalau nggak mau pakai LP, maunya semua aja. Berarti tadi yang di option jangan diisi. Oke, kita coba ulang ya. Kita pilih menu start, kemudian basic statistik, display deskriptif statistik, lalu di sini dikosong ini jenis kelamin.
Nah, jadi kita masukin tinggi ke atas, kemudian ini dikosongin, lalu yang tadi biarin aja statistik dan grafnya, klik OK. Nah, jadi sekarang datanya ada 20 semuanya, rataan tinggi 161 nih tingginya rata-ratanya. Lalu ini errornya, mean square error ini tuh ya, S square error dari mean. Standar deviasi 3,56, minimum 155. Tadi kita maksimum ada nih 170. Ini batas terendah, batas tertinggi, kemudian minimum tuh batas rendah kan dari suatu data ya. Maksimum batas tertinggi dari suatu data, kemudian ini data tengah, bisa kita sebut median atau Q2 ya. Q1 itu 159, terus Q3 163. Nah, kalau kita hitung manual lumayan kan ya. Agak lama juga ini kalau kita hitung manual pakai kertas dan pensil gitu ya. Tapi dengan menggunakan aplikasi seperti Minitab ini kita dalam hitungan detik saja sudah keluar langsung hasilnya. Nah, di sini langsung ada grafik. Nah, dengan grafik kita dapat menceritakan bahwa oh ternyata yang tingginya 160 cm ini agak banyak nih, ada beberapa orang gitu ya. Oke, seperti itu. Kemudian yang kalau kita lihat kurva normal, nah ini yang ada yang di atas normal gitu ya. Kemudian ini yang di ujung ini pencilan. Pencilan itu data yang memang unik gitu ya. Jadi dia bisa paling tinggi atau mungkin yang paling rendah gitu di data itu. Nah, ini yang berupa titik-titik tadi, value box plot ya. Seperti ini. Oke, itu untuk statistika deskriptif. Nah, ini tadi tentang histogram ya, untuk membuat box plot. Tadi kebetulan kita pilih semua. Untuk diagram dahan daun, stem and leaf. Oke, graph, stem, bisa langsung ke menu graph, bisa. Stem and leaf. Oke. Kita mungkin coba, boleh lah kita coba grafnya ya. Tadi kan pakai statistika deskriptif ya, grafiknya ini grafik dari deskriptif statistik. Nah, oke, kita bisa ganti nama nih. Ini navigator yang sudah kita lakukan tadi. Kita masuk ke menu graf, kemudian misalkan saya mau bikin grafik untuk apa ya, misalkan bobot boleh deh. Di sini pakai apa nih, scatter plot gitu, cocok nggak ya? Coba. Jadi kadang nggak semua grafik cocok gitu ya untuk data tertentu. Kalau jadi aneh berarti ya nggak cocok gitu. Saya ambil pie chart misalkan. Oh tadi stem and leaf ya, ada nggak di sini? Stem and leaf, oh ada nih. Diagram dahan daun ya, batang daun apa ya, stem and leaf. Batang daun, dahan daun. Oke, kita mau bikin grafik stem and leaf dari apa nih? Misalkan kalau dari modul apa? Bobot, Y-nya bobot, X-nya tinggi. Oke, Y-nya bobot. Y-nya bobot. Bobot sama tinggi. Oh, ini graf variabel. Bobot dulu berarti. Kemudian by variabel tinggi. Oke, udah. Yang lain kosongkan dulu. Oke, kita lihat. Stem and leaf bobot tinggi. Oke, seperti ini diagramnya. Ya. Nah, misalkan Bu, ini udah ada grafik, ada informasi, tapi saya nggak paham. Nah, memahaminya bagaimana? Tentu saja memahaminya ini di mata kuliah tertentu ya. Kan namanya kalau di kita metode statistika gitu ya. Jadi disitulah di mata kuliah yang sekarang aplikasi komputer ini memahami coba belajar menggunakan tools dulu gitu ya. Oke, kemudian nanti grafiknya macam-macam ya, bisa dicoba caranya sama. Nah, nanti ada latihan seperti ini, silahkan dicoba semuanya. Nah, teknis pengumpulan nanti akan saya sampaikan ya. Kita mungkin sebelum masuk regresi, saya cukupkan dulu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.